Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membantu kepada rekan guru di kiri kanan atau di tangga Bapak Ibu ya, di grup Bapak Ibu. Mari kita kabarkan hari ini adalah 25 Februari, hari terakhir pendaftaran PPG. Mari Bapak Ibu yang sudah sertifikasi khususnya atau yang belum, bisa saling membantu agar kita sama-sama menjadi guru profesional ya. Silahkan di share informasi ini, pastikan ini sebagai warning atau pengingat Bapak Ibu khususnya yang kenal dengan Bapak Ibu. Mari saling peduli dengan Bapak Ibu guru di sebelah atau di sekitar Bapak Ibu untuk sama-sama memajukan pendidikan Indonesia. Silahkan di share Bapak Ibu agar mengingatkan kepada mereka, apalagi yang belum mendaftar atau berkas belum direvisi untuk diajukan ulang. Bapak Ibu guru yang kami hormati, perhatikan kembali baik-baik. Hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran dan pengiriman berkas. Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pengiriman berkas ini ya. Pastikan sekali lagi sudah mengirim berkas. Karena apa? Karena hari ini tanggal 25 ini merupakan hari terakhir Bapak Ibu untuk mengirim berkas. Kalau hari ini terlewat, Bapak Ibu tidak akan berkesempatan untuk memperbaiki berkas hingga 27 Februari ini. Nah, Bapak Ibu pastikan di hari terakhir ini menyimak info secara utuh dari saya ini agar Bapak Ibu mendapatkan update terbaru hingga hari terakhir ini, khususnya bagi Bapak Ibu yang mungkin masih tolak perbaikan atau yang sama sekali belum mengajukan. Salam hormat, salam jumpa lagi dengan saya Bapak Ibu sekalian dari Schoolpedia. Dan sebelum kita lanjut, pastikan Bapak Ibu sudah mencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya. Karena apa? Agar Bapak Ibu selalu mendapatkan update terbaru ketika ada info terbaru dari saya Bapak Ibu sekalian ya. Nah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan PPG dalam jabatan ini, Bapak Ibu pastikan hanya satu web utama yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mendaftar, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang sama sekali belum mendaftar. Silahkan segera bisa mengakses web pendaftaran ppg.kemdikbud.go.id ini. Nanti Bapak Ibu setelah masuk di sini akan ditampilkan halaman login SIM PKB. Silahkan masukkan username dan passwordnya, karena sesuai dengan surat edaran dari pendaftaran PPG 0248 pada saat itu Bapak Ibu sekalian, 4 Februari atau bulan ini, awal-awal bulan kemarin, ada syarat-syarat 5 poin yang harus Bapak dan Ibu sekalian lengkapi. Pertama, ijazah jelas harus S1, kemudian SK pengangkatan pertama, kemudian SK kenaikan pangkat terakhir ya bagi PNS ini, atau pengangkatan 2 tahun terakhir bagi non PNS. Lalu scan pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, scan fakta integritas. Sebenarnya di sini sudah tersurat dengan jelas Bapak dan Ibu sekalian. Silakan bisa ikuti sesuai dengan petunjuk di sini atau yang diminta oleh panitia untuk diupload, karena kebanyakan Bapak Ibu ditolak tidak mengindahkan atau tidak sesuai dengan permintaan yang ada di sini ya. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui, misalkan Bapak Ibu sama sekali belum mendaftar, Bapak Ibu bisa cek di sini. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi kurang lebih seperti ini. Akan ada menu lengkapi profil. Bapak Ibu bisa klik saja lengkapi profil ini ya, kemudian nanti Bapak Ibu akan segera ditampilkan untuk melengkapi beberapa identitas, mulai dari biodata diri, linearitas, bidang studi, berkas pendukung. Silahkan Bapak Ibu bisa lengkapi ya, khususnya untuk berkas pendukung ini ya, 5 berkas seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian biodata diri, isi identitas, nah ini linearitas dan bidang studi PPG yang harus Bapak Ibu perhatikan baik-baik, karena banyak sekali yang ditolak perbaikan hanya karena ini. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu pahami baik-baik bahwa Bapak Ibu yakin dan bersabar. Kenapa? Bahwa pemerintah sudah disampaikan dalam hal ini dari kegiatan-kegiatan resmi LPMP ataupun direktorat itu, bahwa Kemdikbud akan berusaha menuntaskan PPG untuk semua guru. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa yakin saja pasti nanti akan ada kesempatan ya. Nah, dan jangan lupa tidak hanya yakin, terus memantau informasi terbaru
Nah, apalagi di sini saya akan berusaha menyajikan. Dan Bapak Ibu, ini kembali kami mengingatkan Bapak Ibu, bagi yang seringkali ditolak perbaikan, segera setelah ditolak perbaikan itu perbaiki sesuai dengan catatan dari tim penilai ini. Contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk catatan dari tim penilai itu tentu berbeda-beda. Bapak Ibu, contohnya di sini ya, permintaan untuk scan asli seluruh dokumen ya, ini diupayakan jangan pakai kamera atau cam scanner Bapak dan Ibu, karena kebanyakan memang ada yang diterima, ada yang ditolak. Tapi demi keamanan Bapak dan Ibu sekalian, pakai saja mesin scanner ya. Pakai mesin scanner, cari printer yang ada scanner, atau bisa sewa scanner ya, atau aja jasa scan itu. Intinya adalah untuk membuat Bapak Ibu tidak galau ya, jadi aman lah ya, karena ini hal sepele bisa berakibat fatal. Karena tidak jarang Bapak Ibu yang ditolak permanen hanya karena masalah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Dan Bapak Ibu misalkan ditolak perbaikan karena unggah fakta integritas tidak sesuai surat edaran, Bapak Ibu silahkan unduh fakta integritas ini sesuai yang ada di web SIM PKB. Di dalam itu, di dalam web pendaftaran Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mendownloadnya ya. Nah, ini di dalam pendaftaran, web pendaftaran ini Bapak Ibu bisa mengunduh file ini, kemudian lengkapi ya, tinggal lengkapi, isi sesuai identitas, jangan menambah-nambahkan pertanyaan atau jangan mengurangi pertanyaannya. Prinsipnya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada tampilan jadi seperti ini, nanti tampilannya dari verifikator atau LPMP. Jadi ada notif ditolak permanen ya, ada tolak perbaikan, setujui. Jadi Bapak Ibu pastikan berkasnya sesuai sehingga nanti akan disetujui. Verifikator atau mengklik ini, jadi mereka akan memverifikasi satu persatu Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu ketahui. Jangan sampai Bapak Ibu menganggap ini robot yang penting upload ya, tidak Bapak Ibu ya. Mereka verifikasi manual satu persatu. Makanya tidak jarang Bapak Ibu sekalian yang sampai detik ini belum disetujui karena masih antrian, karena mereka memang memverifikasi berkas satu demi satu. Bayangkan berkas Indonesia jutaan guru yang ikut seleksi PPG ini. Berikut Bapak Ibu misalkan ditolak perbaikan ya, bidang studi PPG tidak sesuai dengan linearitas ya ini. Nah, ini juga seringkali kami bahas di video-video sebelumnya, silahkan Bapak Ibu juga bisa cek terkait dengan linearitas Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, prinsipnya Bapak Ibu silahkan memilih prodi PPG ya sesuai dengan S1 Bapak Ibu. Di sini sesuai surat edaran terbaru ya nomor 0305 ini sebenarnya sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu untuk memilih prodi PPG atau bidang studi PPG, dasarnya adalah Bapak Ibu S1-nya apa? Ya, S1-nya apa ini? Ya. Jadi Bapak Ibu S1-nya ini Bapak Ibu tinggal tarik garis lurus ke kiri. Nah, ke sini berarti itu Bapak Ibu bisa mengambil PPG di prodi ini ya. Nah, namun demikian Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah lurus-lurus seperti ini, misalkan Bapak Ibu sekalian itu dari jurusan atau prodi PGSD ya, misalkan ya, mengajar di SD tapi backgroundnya bukan S1 PGSD. Bapak Ibu itu dari matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS misalkan. Sehingga Bapak Ibu yakin di sini memilih pilihan mengambil prodi PPG PGSD. Padahal Bapak Ibu sekalian, banyak juga yang ditolak Bapak Ibu. Mereka lebih menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya juga menyarankan Bapak Ibu pastikan pilih saja sesuai dengan background S1 Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, misalkan Bapak Ibu pendidikan matematika, pilih saja PPG pendidikan matematika. Kalau di SD tidak ada, pilih saja di SMP ya, pilih di SMP. Karena ada Bapak Ibu ya, untuk semua mapel ini ya ada. Walaupun di beda jenjang tidak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu ngajar di SD, lulus P3K di SD, kemudian mengambil PPG beda jenjang tidak masalah. Prinsipnya adalah Bapak Ibu dapatkan sertifikatnya terlebih dahulu ya. Dapatkan sertifikat pendidiknya terlebih dahulu, nanti akan bisa dipakai semua jenjang ketika linear sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2019 kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Itu pasti nanti linear Bapak Ibu.
ya. Sekali lagi Bapak Ibu silahkan pilih sesuai dengan background Bapak Ibu S1-nya IPA ya, ambil PPG IPA ya. Jangan langsung ambil PGSD ya. Ini tips atau strategi di detik-detik terakhir ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalkan nanti Bapak Ibu itu memilih tidak sesuai S1-nya, memang sulit nanti lulusnya. Karena di bagian akhir ya, bagian akhir uji kompetensi itu akan ada tes semacam UKG lagi Bapak Ibu, tapi itu dibatasi nilai, harus KKM, ada KKM. Kalau Bapak Ibu tidak bisa lewat ya, maka tidak bisa lulus. Dan itu bukan proses tapi berdasarkan hasil Bapak Ibu. Jadi nilainya berdasarkan hasil akhir Bapak Ibu. Kalau tidak memenuhi syarat tidak lulus otomatis. Dan itu sistem online Bapak Ibu, tidak ada istilahnya kebijakan-kebijakan yang bisa menolong Bapak Ibu. Kalau nilainya tidak masuk ya tidak lulus, seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu semoga paham. Dan berikut, bila mana SK dari terakhir biaya dari sekolah ya Bapak Ibu, ini berarti honor sekolah jelas Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu non PNS belum memiliki SK dari Kadin, silahkan bisa diupayakan, masih ada kesempatan hari ini Bapak Ibu. Upayakan di SK itu biayanya bukan dari sekolah. Memang kalau biaya dari sekolah, ini info terbaru, akan ditolak permanen Bapak Ibu ya. Nah, ini memang saya juga kurang sepakat sebenarnya dengan panitia, kenapa hanya dibatasi guru-guru tertentu ya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana? Silahkan sampaikan di kolom komentar Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kok ini hanya yang honor sekolah? Kan kasihan, mereka juga tidak jarang yang bertahun-tahun mengabdi sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi kasihan tidak mendapat kesempatan atau perlakuan yang sama menurut saya. Kemudian Bapak Ibu, SK pengangkatan 2 tahun terakhir pastikan Bapak Ibu upload ya SK asli. Kemudian jangan lupa namanya dilingkari atau dikasih stabilo biar jelas, verifikator langsung menemukan data Bapak Ibu ya. Itu tipsnya. Kemudian 2 tahun terakhir jangan lupa ya. Yang berikut tidak memenuhi syarat ya. Dan yang berikut Bapak Ibu sekalian, di sini bisa kita lihat ada kasus tolak perbaikan lagi. SK pengangkatan akhir bagi guru non-PNS, ada SK pengangkatan atau penugasan yang ditandatangani oleh pejabat minimal kepala dinas ya. Nah, kembali kami sampaikan untuk SK 2 tahun terakhir ini poin kedua Bapak Ibu ya. Untuk non PNS itu minimal dari dinas, jangan pakai SK Kepsek. Untuk yang poin 2, kalau poin pertama SK pengangkatan pertama itu bisa ya. Itu Bapak Ibu. Nah, yang berikut ya, lampirkan SK sebagai guru tetap. Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu guru tetap yayasan ya, 2 tahun terakhir mengirimkan surat tugas, jangan lupa dilampirkan juga SK guru tetapnya, kemudian ditambahkan SK 2 tahun terakhir ya. Itu ini jelas permintaan lampiran SK sebagai guru tetap yayasan ya dari tahun pelajaran ini 2020 2021 ya, 2 tahun terakhir. Kebanyakan Bapak Ibu guru tetap yayasan ini kan tidak memiliki SK 2 tahun terakhir, bisa diganti dengan surat aktif mengajar, surat penugasan ya. Intinya 2 tahun terakhir itu ada surat dari yayasan ditandatangani, bukan dari Kepsek Bapak Ibu ya. Nah, berikut masih ada lagi scan pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir tadi sudah ya. Pastikan 2 semester boleh, yang pembagian tugas per tahun juga tidak masalah Bapak Ibu. Intinya 2 tahun terakhir ya. Nah, dan berikut Bapak Ibu linearitas yang belum tuntas hingga saat ini Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk linearitas atau pilihan linearitas ini Bapak Ibu bisa acuannya pada Permendikbud dan surat edaran. Tapi khususnya Bapak Ibu yang lebih simpelnya, Bapak Ibu silahkan pilih sesuai S1-nya saja, walaupun beda jenjang tidak masalah Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu ya, linearitas jangan sampai kelewat. Dan Bapak Ibu untuk linearitas kembali nanti di menunya di sini kami menginginkan. Untuk menu di sini bagian atas ini ref dikti jelas. Jadi referensinya adalah ijazah Bapak Ibu. Kalau di bagian bawah ini ref SE berarti referensinya adalah surat edaran Kemdikbud tadi ya. Nah ini jadi acuannya surat edaran Bapak Ibu. Jenjangnya ini bebas, boleh tidak sesuai dengan Bapak Ibu yang mengajar saat ini, boleh ya. Itu Bapak Ibu ya. Semoga lebih detail dan jelas. Dan apa selanjutnya bagi Bapak Ibu yang sudah lolos administrasi tahapan PPG perlu Bapak Ibu pahami ya. Ada pendaftaran seleksi administrasi saat ini,
dan lulus akademik atau seleksi akademik yang kedua ini Bapak Ibu akan lakukan bila mana berkasnya disetujui. Nah, Bapak Ibu jangan panik, jangan galau, karena Bapak Ibu yang prinsipnya nanti lolos kedua bagian itu, khususnya yang lulus seleksi administrasi dan lolos akademik, ya akan tetap mendapatkan kesempatan untuk mengikuti PPG. Pastikan Bapak Ibu lulus kedua hal itu, akademik dan administrasi. Tinggal menunggu kuota, misalkan di tahun ini sekitar 76 kayaknya 73.000 ya. Kalau Bapak Ibu tidak masuk, nanti bisa masuk di periode berikut, tapi Bapak Ibu tidak perlu tes lagi, tinggal menggunakan data yang sudah ada Bapak Ibu di saat ini. Jika info ini bermanfaat, silahkan di like, share, subscribe untuk update video berikutnya.